Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Novita Kumalasari, salah satu guru dari SMA Negeri 2 Kota Baru dan merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh murid-murid. Saya akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek sehingga murid-murid berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Saya memberikan kemerdekaan kepada murid-murid untuk memilih proyek apa yang akan mereka buat sesuai dengan kemampuan dan juga kemauannya. Dengan pembelajaran berbasis proyek, saya mengharapkan dapat mengembangkan kemampuan porsi, yaitu kemampuan berpikir kritis dan solutif, kolaboratif, komunikatif, dan juga kreatif dan inovatif. Berikut adalah kegiatan saya dalam aksi nyata ini yang berupa pembelajaran berbasis proyek di kelas 10G pada pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sudah siap belajar matematika? Siap. Oke, untuk belajar matematika, tolong mata pelajaran yang sebelumnya buku-bukunya semua dimasukkan dan sekarang keluarkan buku matematikanya. Sudah siap semua? Siap. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengingatkan dulu nih, apa yang menjadi kesepakatan kelas untuk kelas kita ini. Bisa acungkan jari, siapa yang masih ingat? Untuk Ya, silakan disebutkan, Pak Ivan. menjaga kebersihan kelas. Belum, Bu. Ya, apa Mas? Silakan. Tidak keluar kelas tanpa izin. Ya, silakan. Tidak mengizinkan teman kelas lain masuk. Ya, betul, supaya tidak terjadi kericuhan atau kegaduhan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Siapa lagi? Ada lagi? Bu, Ya, silakan. rutin membayar iuran kas mingguan. Untuk Ya, silakan. literasi keagamaan sebelum memulai pelajaran. Ya, silakan. Mengumpul tugas tepat waktu. Ya, silakan Aldo. Mengutamakan solidaritas dan bekerja sama. Nah, ini yang paling penting. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan meneruskan topik kita yang kemarin, yaitu tentang barisan dan deret. Tujuannya supaya kamu nanti bisa menerapkan, bisa menganalisis, dan juga bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan barisan dan deret. Barisan dan deret dalam kehidupan kita, misalnya bisa menentukan, misalnya kamu punya restoran nih, bisa menentukan berapa perlunya kamu pesan kursi dan meja untuk restoranmu. Atau misalnya nanti ada yang jadi pengusaha bioskop, mungkin punya bioskop juga begitu, menentukan berapa banyaknya kursi yang diperlukan. Yang kemarin kita sudah membahas juga, apakah Anda yang masih ingat apa bedanya barisan dan deret? Silakan angkat tangan. Bu, Ya, silakan. jadi kalau barisan itu dia pakai koma, sedangkan kalau deret dia pakai jumlah. Oke. Yang disebutkan Zahratun tadi bahwa bilangan pada barisan itu dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan pada deret dipisahkan dengan tanda jumlah. Karena nanti yang dicari dari deret adalah total jumlah. Sekarang siapa yang bisa menuliskan contoh dari bilangan barisan dan deret? Saya, Bu. Ya, silakan Fatur ke depan. Untuk bilangan aritmatika terdapat selisih atau beda di mana selisihnya itu tetap. Contohnya dari 2/4
bertambah 2, dari 4 ke 6 bertambah 2, dari 6 ke 8 bertambah 2, dan dari 8 ke 10 bertambah 2. Jadi bedanya itu tetap. Untuk bilangan geometri kita menyebut bedanya itu adalah rasio, di mana rasio itu bisa dalam bentuk perkalian ataupun pembagian. Contohnya dari 2 ke 4 dikali 2, dari 4 ke 8 dikali 2, dari 8 ke 16 dikali 2, dari 16 ke 32 dikali 2. Nah, yang dijelaskan oleh Fatur tadi adalah contoh dari barisan. Jadi barisan itu ada dua, yaitu aritmetika dan juga geometri. Nah, sekarang siapa yang bisa mengubah dari barisan aritmetika dan barisan geometri menjadi deret aritmetika dan deret geometri? Ya, silakan, Awan. Jadi berikut adalah contoh bilangan deret aritmatika dan deret geometri. Dari punya Fatur dijumlahkan jadi 30, dan deret geometri punya Fatur dijumlahkan jadi 62. Ya, jadi untuk deret itu ada deret aritmetika dan juga ada deret geometri. Jadi kalau tadi berubah barisan itu tadi pakai koma, kalau deret sekarang pakai tanda jumlah, yang mana nantinya akan dicari totalnya. Sehingga dari deret yang dibuat temanmu ini tadi, deret aritmetika jumlahnya 30 dan geometri jumlahnya adalah 62. Oke, tolong berikan tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan belajar kita hari ini, yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis project, yang mana artinya kan ini kita sudah jelaskan mulai pertemuan yang kemarin bahwa kamu membuat suatu karya yang ibu bebaskan kamu membuat apa secara berkelompok maksimal 4 orang. Nah, jadi silakan dilanjutkan. Yang mana karya itu harus berhubungan dengan bahasan kita, yaitu barisan dan deret. Oke, silakan duduk berkelompok. Silakan anak-anak untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, satukan aja dirinya. Kami membuat proyek bangun 3 dimensi berbentuk monas. Terbuat dari apa, Nak? Monas ini terbuat dari di bawahnya ada kardus dan dilapisi sama karton. Nanti ini akan kami tulisin rumus sama soal-soal dari deret aritmatika dan deret geometri. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, berhubung jam pelajaran kita sudah habis, kita cukupkan dulu pertemuan ini sampai di sini. Untuk proyeknya yang belum selesai bisa kamu selesaikan di rumah dan bisa dibawa lagi di pertemuan kita berikutnya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan baik untuk di dunia maupun di akhirat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir video ini nanti akan saya sertakan karya-karya yang sudah dibuat oleh murid-murid kelas 10G dalam pembelajaran matematika, di mana saya telah menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Demikian yang bisa saya bagikan terkait aksi nyata yang telah saya lakukan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam dan bahagia. Saya akan menjelaskan tugas proyek saya yang terbentuk poster. Di sini bertema logaritma. Tertulis pengertian, definisi logaritma, dan sifat-sifat logaritma. Saya lebih senang mengerjakan tugas proyek seperti ini dibandingkan menjawab soal terus-menerus.